Presiden Joko Widodo dikabarkan telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan ijazah. Sebuah isu lama yang kembali mencuat dan menjadi perhatian publik dalam beberapa bulan terakhir. Informasi mengenai pemeriksaan ini dibenarkan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi hadir di Mabes Polri untuk memenuhi undangan klarifikasi sebagai saksi atas laporan masyarakat yang masuk ke Bareskrim pada akhir tahun ke-2024. Penner, yang bersangkutan hadir dalam kapasitas sebagai saksi untuk memberikan keterangan atas laporan dugaan pemalsuan dokumen pendidikan, ujar Irjen Dedi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa 20/5. Pemeriksaan tersebut berlangsung secara tertutup dan dijaga dengan pengamanan ketat oleh aparat gabungan dari Mabes Polri dan Pas Pampres. Jokowi disebut membawa sejumlah dokumen otentik, termasuk ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada UGM, tempat ia menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan pada era 1980-an. Isu mengenai keaslian ijazah presiden sejatinya bukan hal baru. Polemik ini pertama kali mencuat ke publik pada tahun 2022 melalui media sosial dan forum-forum masyarakat sipil. Saat beberapa pihak mempertanyakan validitas dokumen pendidikan milik orang nomor satu di Indonesia tersebut. Tak lama kemudian, pihak UGM memberikan klarifikasi resmi bahwa Jokowi adalah alumnus sah dari kampus tersebut. Namun, persoalan ini kembali mencuat setelah sekelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Koalisi Pemerhati Integritas Nasional mengajukan laporan resmi ke Bareskrim Polri pada akhir ke-2024. Mereka mengklaim memiliki temuan dan bukti baru yang layak diuji melalui proses hukum. Bareskrim menyatakan bahwa laporan tersebut diproses sesuai prosedur yang berlaku, tanpa pandang bulu, meskipun yang dilaporkan adalah Presiden Republik Indonesia. Prinsipnya, semua warga negara setara di mata hukum. Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tambah Irjen Dedi. Ia juga menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Presiden dilakukan dalam kerangka klarifikasi, dan bukan dalam konteks penetapan tersangka. Hal ini untuk memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan dengan profesional dan objektif. Menanggapi pemeriksaan ini, Istana Negara melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, menyatakan bahwa Presiden bersikap terbuka dan kooperatif terhadap aparat penegak hukum. Jokowi, menurutnya, hadir untuk memberikan klarifikasi demi menjaga kredibilitas institusi kepresidenan, sekaligus meluruskan berbagai informasi yang dinilai menyesatkan publik. Presiden hadir memberikan klarifikasi demi menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa negara ini menjunjung supremasi hukum. Tidak ada yang perlu ditutupi, ujar Ari dalam keterangan tertulis kepada media. Ari juga menegaskan bahwa seluruh dokumen pendidikan Presiden adalah otentik dan telah beberapa kali diverifikasi oleh pihak kampus serta lembaga terkait. Pengamat hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Dr. Erwin Harahap, menyebut langkah Presiden Jokowi yang secara sukarela menjalani pemeriksaan sebagai contoh teladan dalam negara demokrasi. Presiden yang bersedia diperiksa oleh aparat hukum menunjukkan bahwa tidak ada kekebalan mutlak dalam negara hukum. Ini presiden yang baik dan harus dicontoh oleh pejabat publik lainnya, kata Erwin dalam wawancara dengan media. Menurutnya, kasus ini juga menjadi ujian penting bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan integritas dan profesionalisme tanpa tekanan politik. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya buka suara usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri terkait laporan dugaan ijazah palsu yang diajukan oleh tokoh kontroversial, Egy Sujana. Pemeriksaan yang berlangsung pada Selasa 20/5 tersebut menandai momen penting dalam polemik berkepanjangan mengenai keabsahan dokumen pendidikan Jokowi. Usai pemeriksaan, Jokowi menyampaikan keterangannya secara singkat kepada awak media. Saya ini sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya, kata Jokowi dengan nada tenang namun tegas. Saya kasihan, tapi ya ini kan ya sudah keterlaluan. Jadi, kita tunggu proses hukum selanjutnya. Lanjutnya, dalam pemeriksaan tersebut, Presiden Jokowi mengaku menjawab total 22 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik. Pertanyaan tersebut sebagian besar menyangkut riwayat pendidikannya, termasuk waktu kuliah, aktivitas akademik, hingga dokumen-dokumen pendukung seperti ijazah dan transkrip nilai. Semua sudah saya jawab dengan terbuka dan lengkap. Saya juga bawa dokumen aslinya, ucap Presiden. Menurut informasi yang diperoleh dari sumber internal Bareskrim, pemeriksaan berlangsung selama hampir 3 jam, dan dilakukan secara tertutup dengan pengamanan khusus dari Pas Pampres. Laporan yang menjadi dasar pemeriksaan ini diajukan oleh pengacara sekaligus aktivis politik, Egy Sujana. Ia mengklaim memiliki alasan kuat untuk meragukan keaslian ijazah Jokowi,
dari Universitas Gadjah Mada UGM dan menyerahkannya ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Namun hingga kini, UGM secara konsisten membantah tudingan tersebut. Bahkan sejak 2022, pihak kampus telah menyatakan secara terbuka bahwa Joko Widodo adalah mahasiswa aktif dan alumnus sah Fakultas Kehutanan Angkatan 1980. Banyak pengamat menilai laporan ini sebagai bagian dari manuver politik menjelang tahan-tahan transisi kekuasaan nasional. Apalagi mengingat posisi Jokowi yang masih memiliki pengaruh besar, meskipun masa jabatannya akan segera berakhir. Pernyataan Jokowi usai pemeriksaan sontak mendapat berbagai reaksi dari publik dan elit politik. Sebagian besar pihak menyayangkan bahwa isu ini kembali digoreng setelah sebelumnya dianggap telah selesai. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai langkah Jokowi menghadiri pemeriksaan sebagai bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi. Beliau tetap taat hukum, meskipun posisi beliau sebagai kepala negara. Ini bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat, ujarnya dalam pernyataan terpisah. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, partai pengusung Jokowi, dalam 2 periode kepresidenannya, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah presiden yang tetap tenang dan transparan dalam menghadapi situasi ini. Apalagi yang mau dipersoalkan? Beliau sudah hadir, membawa bukti, dan menjawab semua pertanyaan. Ini bukan hanya soal hukum, ini soal akal sehat, kata Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga. Hingga Bareskrim belum memberikan keputusan, apakah akan melanjutkan kasus ini ke tahap penyelidikan lebih lanjut, atau menghentikannya karena kurangnya bukti. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik akan menganalisis seluruh keterangan dan dokumen yang telah diserahkan oleh Presiden sebelum mengambil langkah berikutnya. Kami pastikan proses ini berjalan profesional dan imparsial, sesuai dengan asas hukum yang berlaku, ujar Irjen Dedi. Polemik ijazah Presiden Jokowi tampaknya belum akan usai dalam waktu dekat. Namun kehadiran langsung Jokowi di Bareskrim dan keterbukaannya menjawab semua tudingan menunjukkan komitmen pribadi dan institusional terhadap supremasi hukum. Kuasa hukum Presiden Joko Widodo, Yakub Hasibuan, angkat bicara usai kliennya menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penggunaan ijazah palsu. Dalam pernyataan resminya kepada awak media, Yakub menyebut laporan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan hanya mengulang narasi lama yang telah berkali-kali dibantah dengan bukti kuat. Kami ingin tegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu ini tidak berdasar. Narasinya diulang-ulang sejak tahun 2022 dan hingga kini belum pernah bisa dibuktikan. Tapi karena ini menyangkut nama baik Presiden dan wibawa institusi negara, kami tetap memilih untuk taat pada proses hukum, ujar Yakub saat konferensi pers di Jakarta. Selasa 20/5, Yakub menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Jokowi dalam pemeriksaan bukan karena kewajiban hukum, melainkan bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum. Ia menegaskan, Jokowi tidak sedang menjadi tersangka atau saksi dalam kasus pidana, melainkan hadir sebagai warga negara yang memberikan klarifikasi atas laporan masyarakat. Beliau hadir secara sukarela, menjawab 22 pertanyaan penyidik dengan tenang, jujur, dan menyerahkan dokumen-dokumen asli. Ini bukan hanya bentuk transparansi, tapi juga contoh bagaimana pemimpin tertinggi negara tetap tunduk pada mekanisme hukum. Tambahnya, menurut Yakub, sikap Jokowi menunjukkan kedewasaan dalam bernegara di tengah situasi politik yang kerap memanas menjelang transisi kepemimpinan nasional. Lebih lanjut, Yakub menyoroti motif dari laporan yang diajukan oleh Egy Sujana. Menurutnya, laporan ini tidak lahir dari semangat penegakan hukum, tetapi dari niat membangun keraguan publik lewat tuduhan lama yang telah berkali-kali dibantah oleh lembaga pendidikan resmi. UGM sudah sejak 2022 menyatakan, Jokowi adalah alumnus sah mereka. Jadi, mengapa isu ini terus diputar? Karena ada niat membentuk opini negatif terhadap Presiden menjelang akhir masa jabatannya, tegas Yakub. Yakub juga mengindikasikan bahwa apabila laporan tersebut tidak disertai bukti baru yang kuat, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum balik untuk melindungi kehormatan Presiden. Kami tak ingin peradilan dijadikan teater politik. Kalau ini terus dipaksakan tanpa bukti, kami siap ambil jalur hukum untuk melawan balik pihak-pihak yang memproduksi dan menyebarkan fitnah, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Yakub menyerukan agar aparat penegak hukum, khususnya Polri, bersikap tegas dan profesional dalam menangani laporan-laporan bermotif politis seperti ini. Kami percaya pada integritas Polri, tapi kami juga harap ada ketegasan. Jangan biarkan opini liar meracuni nalar publik. Isu ini tak layak terus hidup dalam ruang hukum, karena substansinya nihil, kata Yakub. Pembiaran terhadap isu seperti ini justru membuka ruang untuk delegitimasi terhadap lembaga negara dan memperlemah kepercayaan publik terhadap proses hukum itu sendiri. Yakub menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembelaan hukum terhadap Jokowi bukan hanya tentang menjaga citra pribadi seorang kepala negara,
melainkan juga upaya mempertahankan wibawa institusi kepresidenan sebagai simbol kedaulatan negara. Ini bukan soal Pak Jokowi semata, ini tentang kehormatan institusi tertinggi Republik. Kalau fitnah dibiarkan, maka presiden berikutnya pun akan mengalami hal yang sama, ujarnya. Kami tidak takut menghadapi proses hukum, tapi kami juga tidak akan diam jika hukum digunakan sebagai alat propaganda politik murahan. Negara ini tidak boleh kalah oleh kebisingan narasi palsu, tutup Yakub tegas. Pagi hari ini saya mendapatkan undangan dari Barreskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekarang lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja pertanyaan yang tadi diajukan oleh ini, Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Apanya? Pak, ini kan sudah dibawa. Lihat gitu Mas. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Sedih kan apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Artinya tidak ada restoratif justice atau mediasi. Gimana? Untuk proses hukum ini tidak ada restoratif justice atau mediasi yang akan diambil oleh Pak Jokowi. Terus sampai nanti pihak pengadilan. Ya ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Things dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news, excitement.